Ya, baik kita berjumpa lagi di Parlemen Update untuk hari ini ya, kerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Makassar. Dan untuk edisi kali ini, senang sekali kami sudah bersama dengan salah satu perwakilan rakyat dari Partai Perindo yang untuk pertama kalinya bisa masuk menjadi wakil rakyat di DPRD Kota Makassar, dan beliau juga berprofesi sebagai seorang dokter. Jadi semoga keberadaan beliau di DPRD Kota Makassar ini bisa semakin memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, khususnya dari bidang kesehatan. Dan untuk itulah beliau berada di Komisi D DPRD Kota Makassar, yang memang secara tupoksi di Komisi D itu menangani ataupun bermitra ya dengan SKPD yang melayani hak-hak dasar masyarakat, yaitu dari kesehatan, pendidikan, sosial, kesejahteraan rakyat. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Dr. Julius Patandianan SPB. Ini adalah perwakilan rakyat daerah Kota Makassar dari Dapil 3 ya. Jadi untuk Anda yang akan menyaksikan perbincangan di Parlemen Update untuk hari ini, yang Anda bisa saksikan di channel solusimedia.id official ya. Jangan lupa di subscribe ya. Oke, kita akan mulai perbincangan untuk Parlemen Update kali ini, dan saya akan memperkenalkan narasumber kita kali ini, Bapak Dr. Julius Patandiana. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Ya, apa Ya, kabar? puji Tuhan, alhamdulillah baik. Ya, tadi belum macet-macet ya, Pak, ke Ya, sininya. karena mungkin hari Minggu jadi perjalanan lancar dari Iya, Daya ke ya. ini. Ya, jadi kita mengucapkan selamat pagi, siang, sore, dan malam ya, karena menyaksikannya lewat YouTube channel itu tidak ada batas waktu dan tidak ada sekat, bisa disaksikan dari mana saja pun ya. Jadi untuk warga Kota Makassar dan semua yang akan menyaksikan perbincangan kita kali ini. Oke, Pak Julius, selamat ya, akhirnya bisa masuk ke DPRD Kota Makassar kali ini. Terima kasih. Semoga sukses dan bisa membawa amanah rakyat kita ya. Ya, Pak. Bapak di Komisi D ya, Ya, siap. dari Partai Partai Perindo. Perindo, dan sehari-hari juga berprofesi sebagai seorang dokter ya. Nah, kebetulan di Komisi D ini menangani juga tadi yang sudah saya sebutkan, salah satunya bidang kesehatan ya, bermitra dengan Dinas Kesehatan Kota Makassar. Tapi Pak Julius, kalau ingin menanggapi dulu ya Pak, secara umum ya, secara pribadi, untuk pemerintahan Kota Makassar yang baru ini setelah Sertijab, dari wali kota baru juga memiliki agenda-agenda prioritas ya, yang nanti akan disinergikan, disinkronkan dengan apa yang sudah dibahas di DPRD Kota Makassar. Termasuk salah satunya adalah efisiensi gitu kan ya Pak. Tapi dari sisi kesehatan sendiri, Pak Julius melihat apakah nanti akan ada semacam penyesuaian juga untuk program-program kesehatan ke depan yang disinkronkan dengan program dari wali kota baru ini. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Bahwa senang sekali bisa diundang di tempat di sini untuk bisa menyampaikan apa yang terkait dengan kedewanan kami. ya, Seperti sampaikan tadi bahwa kami ini anggota DPRD Kota Makassar. Dan kami sebagai anggota DPRD terkhusus di bidang Komisi D, bidang Kesra, bahwa ingin memastikan suatu pelayanan yang dilakukan oleh masyarakat, oleh pemerintah Kota Makassar bisa betul-betul bisa dinikmati, bisa dirasakan dengan baik oleh masyarakat yang ada di Kota Makassar. Terkhusus kami di Komisi D dan saya sebagai pribadi sebagai dokter, tentunya menginginkan bahwa pelayanan yang ada di Kota Makassar di bidang kesehatan betul-betul bisa dinikmati, bisa dirasakan secara merata di semua kampung-kampung kelurahan yang ada di Kota Makassar. Nah, tentu dengan adanya program kehadiran pemerintah baru ini yang dalam hal ini tentunya menyesuaikan dengan program dari pemerintah pusat.
salah satunya terkait efisiensi anggaran. Tentu pemerintah pusat melihat apa yang mereka pikirkan adalah semata-mata juga untuk kepentingan masyarakat di seluruh Indonesia. Dan efisiensi anggaran bukan berarti itu memangkas anggaran, tetapi efisiensi anggaran itu terlebih bahwa betul-betul menganggarkan sesuai dengan yang menyentuh masyarakat, dan ada kegiatan-kegiatan yang selama ini yang hanya seremonial, nah, yang tidak begitu penting buat masyarakat. Nah, itulah yang diefisiensikan oleh pemerintah pusat dan tentu disinergikan dengan pemerintah kota yang ada di seluruh Indonesia, termasuk yang ada di Kota Makassar. Jadi efisiensi bukan berarti dipangkas sesuka hati, tetapi pemangkasan tentu dengan yang tidak ada terlalu bermakna buat kepentingan masyarakat kita. Nah, terkait di bidang kesehatan, saya Ya, kira tidak terlalu mengganggu pelayanan kesehatan. Bahkan pemangkasan ini ditujukan kepada betul-betul program yang bisa bermanfaat dengan baik buat kesehatan masyarakat yang ada di Kota Makassar. Nah, cuma yang ingin saya sampaikan di sini bahwa Kota Makassar juga atau seluruh kabupaten kota terkait kegiatan apapun harus disinergikan dengan program pusat, ya. ya, Dan juga kedua bahwa terkhusus di bidang kesehatan, program kesehatan itu bukanlah merupakan tanggung jawab sepenuhnya oleh pemerintah, ya, tetapi terkait kesehatan ini adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan kota dan masyarakat Kota Makassar. Tentunya kalau masyarakat tidak bisa mengambil peran juga di sini agak mengalami kesulitan. Jadi kita berharapan juga bahwa pemerintah kota dan masyarakat Kota Makassar bisa bersinergi. ya, 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 Pak Julius, khususnya untuk kesehatan ya, Ya. program-program prioritas secara teknis yang sudah sebenarnya dibahas atau direncanakan ya, itu seperti apa, Pak? Eh, Program yang terencanakan itu tadi saya katakan di sini dengan pusat bahwa di mana-mana sekarang yang merupakan masalah yang ada di seluruh Indonesia adalah masalah stunting, Stunting ya, ya, dan itulah salah satu program utama juga di kami di Kota Makassar bersama dengan khususnya Komisi D, ya, bagaimana bisa menurunkan stunting ini. Nah, nanti saya jelaskan lebih jauh. Dan kedua, bahwa sekarang juga itu kita harus menurunkan angka penyakit TBC yang cukup juga sekarang oh, mulai oke. meningkat lagi. Nah, dan yang ketiga adalah bagaimana kita memastikan di Kota Makassar terlaksana pelayanan kesehatan gratis, ya. Mhm. Oke, jadi tiga ini ya Pak ya jadi prioritas ya Tiga, ya, untuk staf penurunan stunting, penurunan angka angka TBC, TBC dan dan kesehatan lain, gratis, ya, layanan kesehatan gratis. ya. Oke, ya, Jadi terkait dengan penurunan stunting, ya, itu tadi saya katakan tentu sangat dibutuhkan oleh peran serta masyarakat, dan itu bisa dilaksanakan di posyandu-posyandu, mm, termasuk juga tadi penuh angkat TBC itu dilaksanakan di posyandu. Nah, ada sekarang kita punya posyandu beda lagi di posyandu yang dulu, bahwa mhm, sekarang itu dinamakan posyandu era baru, ya, yang dulu kalau ada hanya 5 meja, sekarang 10 meja. mhm, Artinya apa? Artinya semakin meluaskan jangkauan pelayanan yang ada di posyandu. Nah, disitulah dibutuhkan peran serta masyarakat, kader-kader posyandu nantinya, kader-kader TBC nantinya untuk mengambil peran. Nah, jadi bagaimana bisa menurunkan stunting tentu dimulai saat bayi ada dalam kandungan ya, ibunya sampai saat melahirkan. Nah, seorang ibu kalau dia mengusahakan kehamilannya sejak hamil, tentunya tugas kesehatan kader posyandu bisa mendeteksi lebih dini bahwa itu kemungkinan nanti akan terjadi melahirkan bayi yang kurang sehat, sehingga di dalam kehamilannya perlu diperhatikan dan diberikan perhatian khusus, bahkan diberikan vitamin-vitamin dan makanan tambahan agar nantinya saat melahirkan bisa bukan melahirkan bayi yang kurang sehat, tetapi bisa keluar dari
angka menurunkan angka stunting. Iya, iya. Di Makassar ini angka stuntingnya masih relatif seperti apa menurut dari Komisi D sendiri? Setelah kami pelajari masih cukup tinggi, Cukup tinggi. terutama yang ada di kampung-kampung di pinggiran-pinggiran kota. Ya, Nah, inilah yang merupakan tugas kita, bahwa pelayanan itu kita akan minta supaya semua itu merata sampai yang ada di pulau-pulau, ya. Saudara kita yang ada di pinggiran kota dan di pulau-pulau itu yang lebih kita perhatikan khusus, karena di sanalah yang banyak masyarakat yang berkata golongan menengah ke bawah yang ya, sangat butuh perhatian dari pemerintah Kota Makassar. Dan kami pun juga dari sebagai anggota dewan ya. harus mengawasi itu dan bekerjasama dengan pemerintah untuk bagaimana kehadiran kami ada di sana untuk bisa bersama-sama dengan masyarakat untuk menentukan angka-angka yang saya sebutkan tadi. Iya, Pak Julius, karena Bapak juga seorang dokter, jadi tentu mengetahui dengan pasti nih sebenarnya hal-hal apa yang perlu menjadi perhatian dari pemerintah ya jika ingin menurunkan angka stunting ini. Dan mungkin itu bisa diturunkan dalam bentuk program-program yang nanti akan dijalankan oleh dinas terkait ya, gitu, Dok. Yang pertama, bahwa untuk bisa keluar dari yang Dari saya stunting. tadi stunting Iya, itu harus dilaksanakan, harus diadakan vaskes yang merata di seluruh kota Makassarnya. Vaskes ini adalah fasilitas kesehatan dasar iya, primer yang kami kenal puskesmas. Itu kita memastikan bahwa di setiap puskesmas itu bisa berjalan dengan baik, dan kita berharap bahwa penyakit-penyakit atau hal-hal yang lain itu bisa diselesaikan di tingkat puskesmas bila mana fasilitas-fasilitas kesehatan yang di puskesmas itu bisa dimaksimalkan. Kita berharap pasien-pasien itu bukan hanya karena apa ya, bukan karena misalnya cuma ingin memeriksakan gula darahnya, ingin memeriksakan iya, laboratorium dan harus ke rumah sakit yang lebih tinggi. iya. Nah, apalagi kita di Makassar ini untuk sementara waktu hanya punya satu rumah sakit, Iya, yaitu Rumah Rumah Sakit Sakit Daya. Umum Dayak. Iya, Nah, bayangkan kalau dari jauh-jauh itu susah bisa menjangkau sana, berapa besar biaya yang dibutuhkan untuk bisa menjangkau Rumah Sakit Dayak, sehingga kalau misalnya puskesmas-puskesmas yang ada tersebar di seluruh kota Makassar diperkuat dengan tentunya memberikan fasilitas-fasilitas, misalnya semua perusahaan laboratorium dan juga tenaga-tenaga itu disiapkan di sana. Tentu hal seperti itu tidak perlu butuh pergi ke rumah sakit daya. Nah, iya, kedua juga yang selama ini ada dua puskesmas yang ditingkatkan ke menjadi rumah sakit umum tipe D itu, kalau tidak salah di Puskesmas Ujung Pandang Baru dan Puskesmas Batuang. betul. Nah, kami pun juga sudah menyampaikan ke pemerintah kota agar kiranya kedua puskesmas ini kalau boleh dilanjutkan pembangunannya, supaya betul-betul pelayanan atau pelayanan kesehatan bisa menjangkau semua. Artinya pelayanan kesehatan sekarang, unit pelayanan kesehatan bisa didekatkan ke masyarakat supaya Iya, masyarakat membutuhkan biaya yang kecil untuk bisa menjangkau rumah sakit itu. Bisa bayangkan kalau masyarakat yang ada di ujung Cendrawasih di sana iya, ingin pergi ke rumah sakit Dayak misalnya, dan tentu itu butuh biaya yang lebih besar. Nah, iya, di samping itu juga apa yang telah dilakukan oleh BPJS bahwa bekerjasama dengan klinik-klinik yang ada di Kota Makassar untuk iya. bisa menjadi vaskes tentunya. Jadi eh, saudara kita yang butuh pelayanan kesehatan tidak perlu jauh-jauh ke puskesmas kalau memang ada kerjasama dengan klinik-klinik yang dibangun oleh pengusaha-pengusaha yang ada di Kota Makassar. Iya. Di Makassar ini tingginya angka stunting itu lebih disebabkan oleh apa, Dok? Menurut dokter. Ya, itulah tingginya angka stunting ini memang banyak faktor. Nah, Hmm. dari yang pertama bahwa itu tadi, bahwa lalai dalam melaksanakan eh, perusahaan kesehatan saat kehamilan, dan kedua usapan yang diberikan kepada anak-anak itu mungkin polanya salah. Iya. Nah, ketiga juga banyak ibu-ibu sekarang yang mungkin trennya tidak mau menyusui bayinya, Hmm. padahal juga sangat dibutuhkan Iya. bapak untuk bayi memberikan, ibu seorang ibu memberikan susu eksklusif kepada anak-anaknya. Iya. Jadi
Itu juga yang merupakan kesalahan selama ini, dan juga tidak begitu memperhatikan Mhm. kira-kira apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang orang tua terhadap bayinya selama pertumbuhan. Ya, ya. Jadi dan itu akan terus dikampanyekan gitu ya Pak untuk bisa menyusui anak hingga usia 2 tahun ya. Nah, itulah tadi saya sampaikan bahwa hal-hal seperti ini Iya. yang bisa disampaikan oleh peran serta masyarakat kader posyandu. Di sampingnya kami juga dari bidang kesehatan tentunya menyuarakan hal itu. Tetapi yang paling dekat, yang paling selalu bersama-sama dengan masyarakat kita adalah kader posyandu. Iya. Dan kita juga ingin supaya kader posyandu selalu juga memantau, memonitor semua ibu-ibu hamil yang dalam gizi buruk saat kehamilannya. Iya. Dan tentunya harapan kami juga bisa diberikan makanan tambahan Makanan kepada tambahan. ibu seperti itu. Dan sejauh ini dari dinas terkait sendiri menurut Komisi D khususnya dari Pak Yulis yang memang berada di bidang kesehatan itu apakah memang ini sudah sejalan ya dok? Setelah kami mantau sebetulnya mereka sudah melaksanakan dengan baik, Iya. tetapi ya itu tadi tetap kami mengharapkan juga lebih ditingkatkan lagi, karena betul-betul bagaimana Indonesia bisa maju hanya dengan menghasilkan orang-orang yang sehat, dan tentunya dimulai di usia bayi dan Iya. balita itu. Nah, jadi sudah cukup bagus. Cuma memang perlu lagi lebih perhatian untuk betul-betul bisa kita keluar dari zona apa namanya tadi, Stunting stunting ya. itu ya, Zero stunting ya. zero stunting ya, Ya, yang zero stunting targetnya 2030 ya. 30 ya, 30 dan untuk Indonesia Emas itu 45 2045 ya. ya. Jadi untuk mendapatkan generasi emas tadi seperti yang disampaikan oleh Dr. Julius ya harus sehat dulu ya baru Ya. bisa dapat emas gitu generasinya. Nah, kemudian ke TBC nih, Dok. Nah, ini TBC kok bisa muncul lagi ya? Nah, di sinilah TBC ini juga dari kalau misalnya saya melihat secara pelayanan kesehatan secara keseluruhan, Iya. itu kan ada 4 tahapan, Mhm. dimulai dari promotif, preventif, Ya. kuratif, dan rehabilitatif. Nah, kalau kita mau yang itu ada, kita ada di posisi promotif dan preventif. Dan Nah, preventif. karena sebetulnya kalau kita semua menggaungkan bagaimana hidup sehat, nah itu saat kita mempromosikan hidup sehat dan kita mencegah. Nah, yang salah selama ini saya lihat misalnya pasien-pasien yang dengan TB itu umumnya tidak teratur minum obat. Nah, Hmm. makanya di dalam program misalnya penanggulangan TB sebetulnya minimal 2 minggu, eh, minimal dalam 2 minggu itu petugas kesehatan memastikan bahwa penderita minum obat. Karena kalau sudah 2 minggu minum obat, Iya. kuman TB itu sudah tidak terlalu kuat lagi untuk bisa Oh. menularkan ke orang lain. Nah, jadi kalau dulu waktu masih zaman kami itu obat TBC diminum di depan petugas selama 2 minggu. Iya. Tetapi sekarang cukup untuk bahwa petugas-petugas TB nantinya itu memastikan bahwa penderita TB itu sudah minum obat, sudah selesai minum obat, memastikan Minimal ya, minimal 2 minggu ya. ya. Oh, Tetapi juga kedepannya tidak boleh putus, karena kalau putus lagi itu mulai dari nol lagi. nol kembali. Nah, itulah yang membuat resistensi bagi seorang Resistensi, iya. penderita TB ya. Oke, jadi memang butuh pendamping dok ya untuk bisa saling mengingatkan untuk penderita minum obatnya dengan disiplin ya. Ya. Jadi nantinya akan ada kader TB. Kader TB. Ya. Ini kader TB berasal dari mana nih? Ya itu tadi Penderita posyandu, dari dari penderita. Oh bukan dari makanya dari posyandu. Nah, posyandu ya. nah, di samping itu juga kita tentu mengedukasi kepada keluarga penderita supaya juga selalu mengingatkan penderita untuk minum obat. Karena yang rentan juga yang bisa tertular dalam satu Rumah itu ya. rumah ya. Oh. Nah, jadi ketika itu saling ini, makanya dalam untuk menuntaskan suatu penyakit seperti ini dibutuhkan kerjasama yang Iya. baik, dan itu peran serta dalam keluarga, peran serta masyarakat yang sangat-sangat perlu. Apa yang harus dilakukan dalam tataran apa ya promotif preventif ini di tingkat masyarakat dok? Apa yang harus mereka perhatikan? Nah, disitulah yang harus selalu dikampanyekan, disampaikan, memberikan penyuluhan ya.
dari kader-kader dan terutama juga dari petugas kesehatan terkait bagaimana misalnya TBC bagaimana mencegah stunting, bagaimana juga penularan daripada penyakit-penyakit tertentu, Iya. sehingga dengan adanya penyuluhan, berarti setidaknya masyarakat telah mendapat informasi bahwa oh, rupanya kalau kita seperti ini, kita bisa terkena dari penyakit itu dan oh sebetulnya obat penyakit ini tidak terlalu susah diobati, Iya. hanya saja dibutuhkan apa namanya kedisiplinan, Iya. ya, hanya dibutuhkan kedisiplinan dan di kedisiplinan itulah kunci dari pengobatan penyakit-penyakit seperti itu. Oke. Kalau dari segi makanan tuh apa yang harus Nah, kalau segi makanan untuk khusus untuk penyakit sebenarnya tidak ada pantangan. Hmm. Apapun justru juga apapun yang dia boleh makan nggak apa-apa dimakan. Pantangan penyakit tertentu itu hanya pantangan-pantangan makanan artinya ada pada penyakit tertentu, Ya. misalnya penyakit-penyakit diabetes mellitus, Ya. penyakit rematik, penyakit-penyakit asam lambung, penyakit misalnya jantung. Ya. Hanya penyakit tertentu itu yang ada makan tertentu yang dikurangi, Ya. nah, termasuk penyakit-penyakit darah tinggi. Nah, terkait penyakit-penyakit tadi, yang misalnya TB, tidak ada satu pantangan makanan apapun kecuali ya merokok yang nggak boleh. Ya. Nah, tetapi untuk makanan semuanya boleh boleh dimakan karena setiap makanan itu eh, punya gizi, punya kandungan tertentu. Ya. Itu virus ya, Dok ya? Bukan kuman, Oh, kuman. Mycobacterium TBC namanya. Oh, Ya, oke. jadi bukan virus. Kalau virus begitu gampang menyebar, tapi ini kuman Mycobacterium. Bakteri. Ya, Oh, bakteri yang namanya Mycobacterium. mikrobakterium. Ya. Itu didapatnya dari mana? Bisa terpapar mikrobakterium Nah, itu dari mana? nah itulah dari satu orang ke orang lain. Oh, Sebetulnya oke. kalau misalnya di dalam suatu tempat kita tidak pernah terpapar, tidak akan pernah kita kena Oh, penyakit TB. jadi bisa saja ya. Itu kemungkinannya lebih besar ke situ ya, Pak, terpapar, Dok, terpapar dari orang lain. Ya, Hmm. tapi bukan aja kalau dekat-dekatannya tidak. Kayak terpapar ya lebih dekat begitu. Iya. Nah, Dan udara. iya, Hmm. kalau sama-sama berdekatan begitu. Ya. Oh, oke. Tetapi yang itu saya katakan bahwa kalau dia sudah minum obat selama 2 minggu betul-betul teratur, Mm-mm. itu kuman TB-nya tadi kuman Mycobacteriumnya sudah cukup lemah dan sepertinya tidak sanggup lagi untuk Memberi ke orang lain. ya, dan itu pun juga tergantung dari kekebalan tubuh kita seseorang juga. Misalnya kalau tubuh kita juga kuat sekalipun kita terpapar, itu juga tidak gampang dia apa namanya menular ke kita. Ya, jadi itu diingat ya, harus rajin minum obat, disiplin ya, Ya. untuk mungkin yang sedang menonton ini sedang menjalani pengobatan untuk TB ya. Sekarang untuk pengobatan TB gratis ya, Dok? Jadi begini ya, untuk Kota Makassar semua program itu gratis ya. Gratis. Jadi pengobatan gratis ini ada dua ya, ada yang namanya program nasional KIS Ya, dan ada juga yang BPJS. BPJS. Jadi tentu BPJS ini BPJS berbayar dengan BPJS yang perlu ke luar negeri kan seperti itu. Nah, yang terakhir ini bahwa setelah suasana sekarang seperti ini, sepertinya banyak keluarga yang tidak mampu lagi membayar BPJS berbayar. Ya. Kemarin juga kami sudah ketemu dengan panggil dari pihak BPJS. Ya. Sepertinya juga sekarang bisa dialihkan ke KIS. Ya. Nah, di situ juga kemarin sampaikan bahwa untuk dari berubah dari BPJS berbayar itu ke KIS bisa juga ada membayar mungkin iuran yang selama ini, tetapi ada juga yang memang dibutuhkan untuk bisa dirubah dari BPJS ke KIS. Tetapi khusus untuk penduduk Kota Makassar itu kalau ke fasilitas kesehatan cukup membawa KTP sudah dilayani. Ini program untuk kesehatan gratis ya yang bisa diakses oleh masyarakat itu di mana saja, Nah, Dok? jadi di semua tingkatan Vaskes kalau misalnya menunjukkan KTP-nya dan juga ada khusus juga di rumah sakit. Nah, kadang-kadang juga ada salah pengertian dari masyarakat kita yang Kota Makassar bahwa semuanya ingin langsung ke fasilitas rumah sakit. Ya. Tetapi seharusnya kita mulai dari Vaskes dulu.
fasilitas kesehatan dasar dari Iya. puskesmas. Iya. Dan kalau misalnya di tingkat puskesmas tidak bisa lagi dilayani, tidak bisa lagi butuh konsultasi ke apa namanya, ke rumah sakit yang lebih atas, ke rumah sakit daya, Iya. nah itu dibutuhkan rujukan. Iya. Kecuali kecuali saat emergency, emergency langsung ke UGD, tidak perlu bawa rujukan, Mhm. dan itu akan dilayani. Kami pun juga sudah kemarin ketemu sama dokter rumah sakit bahwa bila ada masyarakat datang ke rumah sakit berobat yang itu emergency, Iya. tidak perlu menanyakan, meminta surat-surat kelengkapan lainnya, Iya. tetapi terlalu kami minta untuk supaya dilayani dulu. Iya. Masalah surat menyurat, masalah kelengkapan administrasi, Mhm. nanti setelah pelayanan selesai dilakukan baru dimintakan untuk kelengkapan administrasinya. Iya. Karena Hal itu sudah dikomunikasikan ya. kami sudah sampaikan ke pihak rumah sakit, Oke. mungkin juga pihak kesehatan, bahwa puskesmas, bahwa semua masyarakat dilayani dulu. Mhm. Apalagi yang betul-betul butuh pelayanan emergensi, Iya. silakan dilayani dulu. Dan nanti kalau misalnya setelah itu, setelah semuanya sudah selesai, barulah dilengkapi administrasi yang dibutuhkan oleh pihak rumah sakit. Iya. Iya. Karena biasanya tantangan di lapangan dari masyarakat-masyarakat yang menengah ke bawah itu di administrasinya ya, Dok ya. Kadang memang kami sering dengar keluhan bahwa kalau Iya. kita ke sana, yang pertama-tama diminta adalah ada kartu BPJS-nya, Mhm. KTP-nya dan sebagainya. Tetapi Iya. kami sudah berkoordinasi dengan pihak rumah sakit kemarin bahwa pelayanan diutamakan. Mhm. Tangani dulu pasiennya, Iya. dan sama halnya kalau butuh rujukan, misalnya rumah sakit penuh, jangan dibiarkan untuk pergi begitu saja, tetapi dilayani dulu lah, ditangani dulu Iya. apa emergency yang ada saat itu. Mhm. Setelah mungkin kondisi stabil baru bisa dirujuk ke rumah sakit fasilitas lebih tinggi lagi ke atas. Iya. Kalau di Vaskes sendiri gimana, Dok? Sekarang kalau dokter sendiri sudah melakukan sidak dari Komisi D, misalnya apakah dari sisi fasilitas dan SDM-nya juga sudah cukup merata yang ada di Kota Makassar ini? Ya, ya memang saya juga secara pribadi belum banyak keliling, jadi saya bisa membandingkan, tetapi Ya. saya sudah mendatangi beberapa puskesmas yang memang sudah cukup bagus, pelayanan cukup sudah tertata dengan baik, sudah terstruktur dengan baik. Nah, Ya. cuma saya kadang kami sampaikan bahwa eh, tetaplah kita lebih meningkatkan pelayanan, karena Ya. sekecil apapun pelayanan yang kita lakukan dan sebesar apapun, sebagus apapun yang kita lakukan, tetapi kalau hal-hal yang biasanya masyarakat tidak kurang setuju, biasanya itu dimunculkan. Nah, tetapi yang penting bahwa kita sekarang melakukan niat kita untuk melayani dengan baik, karena ya sebagai ASN Ya. kita sudah menyatakan diri bahwa kita akan melayani dengan baik. Nah, seperti jadi apa yang ada selama ini sudah cukup baik, tetapi terus juga kami mintakan supaya lebih meningkatkan lagi pelayanan yang sudah baik selama ini. Ya. Ya. Kalau untuk SDM-nya gimana, Dok? Nih dari apakah dari perawat, dari distribusi dokternya sendiri di Vaskes khususnya untuk misalnya di pulau-pulau di Kota Makassar itu apakah juga sudah cukup memadai? Kalau cuma untuk dokter-dokter juga ini sudah cukup memadai. Cuma kalau pulau-pulau sana belum, saya belum pernah ke sana. Tapi kemarin setelah kami ada forum dengan dinas kesehatan, ada juga masukan dari masyarakat yang ada di pulau bahwa mereka butuh ambulans air, dan itu nanti akan kami sampaikan ke dinas kesehatan supaya itu diprogramkan, karena Ya. memang juga dalam suatu hal tertentu mereka masyarakat yang ada di pulau sulit untuk menjangkau ke rumah sakit. Jadi memang itu suatu sarana yang memang harus dibutuhkan oleh Ya. masyarakat yang ada di pulau-pulau yang tersebar di Kota Makassar ini. Dan itu yang menjadi prioritas juga, karena ya itulah tadi disampaikan bahwa puskesmas yang ada tersebar ini, termasuk yang khususnya yang ada di pulau-pulau, itu betul-betul akan menjadi perhatian Ya. dan akan dilengkapi di sana, mulai dari sarana, prasarana, dan juga SDM-nya. Ya. Karena dengan begitu kita bisa membendung masyarakat, bukan membendung lambatnya, tapi membendung bisa menyelesaikan banyak hal yang ada di pulau-pulau. Jadi kalau di sana sudah cukup kuat, Ya. ya berarti tidak banyak lagi yang bisa dirujuk ke Kota Makassar, ke dalam apa namanya, ke rumah sakit.
Nah, itu yang harapan kami kemarin supaya semua sarana-sarana itu bisa dimaksimalkan di Vaskesdas, Ya, di di tingkat puskesmas itu ya. ya untuk pelayanan kesehatan Terma- dasar. ya termasuk dokternya selain sekarang sudah ada yang 2 dokter. Hmm, Nah, jadi dan memang di sana juga itu masih dibutuhkan peningkat SDM. Nah, perlu juga ada pelatihan-pelatihan ya, karena misalnya di puskesmas itu juga sudah ada pemeriksaan USG. Nah, ya. tentunya juga ini perlu diupdate untuk bagaimana petugas kesehatan yang ada di Vaskesdas itu lebih cerdas dan bisa lebih memaksimalkan kegiatannya, memberikan programnya. Ya, dari sisi anggaran yang dibahas, Dok, khususnya di tingkat komisi untuk mensupport beberapa program tadi ya, khususnya di bidang kesehatan ya, apakah penanganan stunting, kemudian tadi TB dan kesehatan gratis, apakah ada upaya-upaya untuk mensupport anggarannya lebih besar gitu, Dok? Kami dari Komisi D sudah berkomitmen Ya, bersama dengan mitra kami bahwa hal-hal apa saja yang merupakan kebutuhan-kebutuhan dasar yang ada di Vaskes, baik itu dari bidang kesehatan, pendidikan, dan yang terkait dengan Komisi D dari Kesra, mhm, kami selalu minta kepada mitra kami ya, untuk menyampaikan kepada kami hal-hal apa yang lagi yang akan dibutuhkan dalam satu kesana, dan kami yang ada di Komisi D siap membackup mitra kami, ya, dan kami juga kami telah menyuarakan bagaimana supaya pembangunan rumah sakit di Pandang Baru itu segera dilanjutkan. melanjutkan. Tetapi katanya dari pihak Dinas Kesehatan bahwa memang dari Bapeda juga bahwa itu akan di apa namanya di ini karena ada bermasalah ya, akan di Dialihkan mungkin, bukan diperiksa dulu kelayakan bangunan oh, apakah bisa dilanjutkan tidak melanjutkan. ya. Dan karena kami juga sampai sudah bersuara ke Bapeda bahwa itu sangat-sangat dibutuhkan untuk kelanjutan pembangunannya. Mhm. Karena itu tadi bagaimana supaya fasilitas kesehatan itu bisa merata di Makassar ini. Iya, Nah, iya, baik ya. Dan saat ini di tingkat komisi di DPRD nantinya akan reses ya, ya, Dok. Ini tentunya juga menjadi kesempatan bagaimana menyerap aspirasi-aspirasi dari masyarakat ya, Dokter ya. Julius. Nah, ini targetnya untuk reses ini ada target khusus gimana, Dok? Nah, salah satu target kami nanti di res ini bagaimana kami menyampaikan kepada camat dan lurah, Ya, terutama kelurahan itu supaya dana-dana yang kelurahan dakel itu mhm, dan untuk jatah daripada posyandu misalnya supaya betul-betul dialokasikan seperti itu dan kalau boleh diprioritaskan. Nah, oleh karena itu setiap reses kami selalu menghadirkan pimpinan kelurahan dan juga selalu menghadirkan yang terkait dengan guru-guru dari perawat supaya bisa menyampaikan apa yang menjadi eh, kebutuhan mereka di sana. Jadi reses ini bukan hanya masyarakat biasa, tapi kami juga kadang ya, mengundang mitra kami, oh, ya, undang mitra kami supaya kami bisa mengenal, bisa mendengarkan apa yang menjadi harapan mereka. Nah, itu juga tadi selalu kami sampaikan ke kelurahan supaya apa yang menjadi hak-hak dasar dari posyandu dakil itu supaya bisa betul-betul bisa disalurkan sesuai dengan peruntukannya, bahkan kalau bisa diberikan tambahan untuk kegiatan-kegiatan posyandu. ya, ya, baik, baik. Ini eh, sudah sangat jelas apa yang disampaikan oleh Dr. Julius yang Anda menyaksikan Parlemen Update di hari ini yang nantinya Anda bisa akses melalui solusimedia.id_official ya, jangan lupa di subscribe. Tentunya dari rancangan-rancangan yang sudah dibahas dan di dilakukan di DPRD sendiri itu juga sudah sinkron dengan target ataupun penyusunan rencana kerja dari pemerintahan baru ya, termasuk di situ juga ada kesehatan gratis. Itu juga menjadi janji memang dari pemerintah untuk bagaimana
meratakan ya semua pelayanan kesehatan kita ya dok. Oke, dok, ada mungkin lagi yang ingin disampaikan kepada masyarakat apa yang perlu mungkin diperhatikan dalam hal masa-masa saat ini ya di musim-musim yang mungkin memasuki musim yang panas, musim hujan karena situasinya ini kurang kurang beraturan dari segi musim juga. Ya, yang pertama bahwa kami juga dari anggota Dewan berharap program ini kalau boleh sering-sering dilakukan, Ya, karena dengan adanya program seperti ini, apa yang menjadi harapan kami, ya. harapan pemerintah, harapan kita semua bisa tersampaikan ke masyarakat. Mhm. Yang kedua bahwa kalau kita melihat seperti tadi bahwa musim sekarang ini kita tidak tahu, musim tidak menentu, Ya, jadi harus kepada kita masyarakat Kota Makassar selalu waspada, ya, terutama di dalam perayaan biasanya musim dari musim hujan ke musim kemarau. ya, Tetapi terlebih sekarang ini masih dalam musim hujan, jadi kita ya. yang ada di Kota Makassar betul-betul memperhatikan kondisi yang ada di sekeliling kita, karena kita tidak bisa pungkiri itu sekarang banjir itu ada di mana-mana, karena kadang-kadang ulah kita juga masyarakat Kota Makassar yang membuang sampah sembarangan. Ya. Bahkan saya pernah mendapati orang membuat sampah malah ke saluran got. Jadi kadang-kadang kita mengeluh banjir di sana sini, tetapi kita juga tidak turut membantu keadaan di sekeliling kita. Nah, kalau kita semua peduli terhadap di sekeliling kita, tentunya sebagian daripada hal-hal yang tidak diinginkan selama ini itu bisa tidak bisa terjadi. Oleh karena itu, saya minta kepada kita masyarakat Kota Makassar supaya kita memperhatikan itu, dan kita juga bisa memperhatikan kesehatan kita, terlebih pada ada yang sakit, boleh jangan ragu-ragu ke puskesmas Ya. ya, jangan lagi ke dukun. Ya, itu juga salah satu saya lihat di Kota Masak, di apalagi yang ada di pinggiran kota lebih banyak ke dukun-dukun. Tapi manfaatkanlah fasilitas kesehatan yang ada di Kota Makassar. Nah, jadi kalau kita semuanya mengambil bagian dalam situ, ya kita percaya bahwa Kota Makassar ke depan semakin kota yang menjadi kota yang sehat. Ya, baik, dan menuju generasi emas ya, Generasi emas dua ya, ribu empat 45. puluh lima ya. Terima kasih banyak Dokter Yulis Patandiana, perwakilan rakyat dari Partai Perindo yang sudah menjabarkan kepada kita bagaimana upaya-upaya yang terus digagas dan diupayakan dari parlemen untuk memberikan pelayanan kesehatan yang baik kepada masyarakat khususnya di Kota Makassar. Terima kasih untuk waktunya dok, Ya, sukses selalu, semoga terima terus kasih. bisa memberikan pelayanan kepada Ya, masyarakat dimanapun yang berada. Dokter sehat-sehat juga selalu ya, sampai berjumpa lagi di agenda berikutnya ya dok. ya, Selamat reses ya. makasih ya. Jadi Ya, silakan masih ada yang ingin kalau disampaikan. masyarakat yang ada di Kota Makassar, Ya, percayakanlah bahwa kami selalu mensupport, ya, ya, ada mensupport kegiatan-kegiatan yang ada di, khususnya ada di bagian kami, untuk bisa menjadi Makassar lebih baik. ya. Seperti itu. Baik, Terima terima kasih. kasih. Terima kasih sekali lagi untuk waktunya dan demikian Parlemen Update kita di edisi kali ini yang sudah membahas mengenai bagaimana upaya DPRD khususnya di Komisi D untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang merupakan bagiannya juga dari prioritas pemerintahan baru Wali Kota baru 2025 sampai 2029. Tetap sehat selalu agar bisa beraktivitas dan bekerja dengan baik ya. Sampai berjumpa lagi di edisi berikutnya. Saya Silvana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.